Kitab semesta. Ketika engkau membaca sebuah kitab suci, Tuhan seolah berhenti berfirman kepada umatnya pada ayat-ayat yang terakhir. Namun ada sebuah kitab yang halaman-halamannya tak pernah ada habis-habisnya untuk dibaca. Seolah Tuhan hendak selalu berdialog dengan kita. Sebuah samudera ilmu tanpa batas. Itulah yang dinamakan kitab semesta. Sebuah kitab universal yang mengajarkan hikmah kepada manusia yang beriman, belum ataupun yang tak beriman. Kitab semesta, ayat 61. Cintailah budayamu. Jangan meniru bangsa lain. Karena Tuhanmu menciptakan tiap bangsa dan bahasa dengan beragam jenis yang berbeda, agar kalian saling mengenal. Jadilah berbagai bangsa, namun jadilah satu umat Tuhan. Ayat 62. Bersyukurlah dalam kondisi apapun. Jangan merasa selalu dalam kekurangan. Karena sebesar apapun rejeki yang diberi oleh Tuhanmu, jika tak pernah bersyukur, engkau akan terus merasa kurang. Berbagilah dengan sesama dari rejeki yang telah kau dapat, namun jangan pernah menceritakannya, karena lewat tangan kalianlah rejeki Tuhanmu menyebar ke segala penjuru semesta. Ayat 63. Bekerjalah dengan giat seolah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Berbuat baiklah seolah engkau akan meninggal keesokan harinya. Ayat 64. Apabila terjadi sebuah bencana, maka bersabarlah. Dengan adanya bencana sesungguhnya Tuhanmu sedang menguji keimanan hamba-hambanya. Dia hendak memilih hamba yang mana yang masih dekat dan yang makin menjauh. Dengan rejeki yang lapang pun sesungguhnya Tuhanmu memberi ujian hidup. Selalu ada hikmah di balik setiap bencana dan kenikmatan hidup. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan atasmu, baik hal lapang maupun sempit. Ayat 65. Hormatilah dan sayangi ibu bapakmu, karena ia telah mengandung dan menyapihmu dan merawatmu dalam beberapa masa. Sayangilah kedua ibu bapakmu, laksana engkau menyayangi dirimu sendiri. Janganlah kau abaikan mereka. Ia yang mencintai orang tuanya dengan nilai-nilai cinta kasih, kelak menjadi contoh tauladan kehidupan bagi anak keturunannya. Ayat 66. Bersilaturahmilah dengan kerabat dan tetanggamu, karena silaturahmi itu mempererat persaudaraan, mendekatkan yang jauh dan mengakrabkan yang sudah dekat. Janganlah kau tercerai-berai. Belajarlah dari semut bagaimana mereka menjadi kokoh dan kuat sekalipun mereka kecil. Ayat 67. Berjuanglah dalam hidup hingga batas kemampuanmu. Janganlah berputus asa dari rahmat Tuhanmu. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Jikalaupun kau gagal, terjatuh, setidaknya engkau pernah mencoba hidup menggapai bintang gemintang. Ayat 68. Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka laksanakanlah, jangan menunda-nunda. Karena pernikahan menjaga kalian dari hal yang dimurkai Tuhanmu. Dengan menikah engkau akan belajar saling berbagi. Tidak ada lagi tentang aku atau kamu melainkan kita. Menikah akan menjaga pandangan. Menikah melanjutkan keturunan. Semoga Tuhanmu memberi rahmat bagimu dan keluarga yang kau bangun. Ayat 69. Gaulilah istrimu dengan baik. Perlakukanlah dengan lemah lembut. Hiasilah mahkota jiwanya dengan sentuhan dan ucapan yang baik. Sesungguhnya pasanganmu adalah cerminan dirimu. Ayat 70. Jika terjadi perselisihan antar suami istri, damaikanlah mereka dalam 3 masa. Setelah itu biarkan mereka saling introspeksi diri dalam 1 masa. Ketika tidak ada lagi penyelesaian, maka bercerailah, walau hal itu dibenci oleh Tuhanmu. Jika istri yang kau ceraikan memiliki anak, maka engkau wajib menafkahinya semampumu, hingga ia mampu hidup mandiri. Jagalah silaturahmi dengan mereka, karena engkau berpisah dalam pernikahan bukan dalam persaudaraan. Ayat 71. Jika dalam pernikahan tersebut kalian memiliki harta bersama, maka bagian istrimu adalah 1/3 dari jumlah kekayaanmu. Jika suami yang bekerja, jika istri yang bekerja, maka bagilah 1/3 kepada suami. Jika keduanya bekerja, maka bagilah kekayaan kalian menjadi 2, secara adil dan merata. Begitu juga dengan hak pengasuhan. Jika anak kalian genap, maka bagilah pada kedua belah pihak yang bercerai. Jika anakmu tunggal, berilah pengasuhan kepada yang lebih mampu.
Kitab Semesta, ayat 72. Pilihlah pemimpin yang jujur di hati dan di lidahnya. Sesungguhnya menjadi pemimpin itu sebuah ujian yang kelak akan diminta pertanggungjawaban olehnya. Janganlah engkau terperdaya oleh ucapan manis. Sesungguhnya di balik itu ia kelak akan menikam laksana belati. Pilihlah pemimpin yang apa adanya, tanpa topeng kepalsuan. Ketika engkau mencari pemimpin, lalu mendapati di antara kelompoknya tiada yang pantas memimpin, maka diperbolehkan bagimu mengangkat pemimpin di luar kelompokmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang dan memberi petunjuk bagi makhluk-makhluknya. Jika dalam pemerintahan tersebut, imammu melanggar sumpah, tegurlah ia hingga 3 masa. Jika ia tetap dalam pendiriannya yang zalim, maka jatuhkanlah ia dalam kekuatan umat. Sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jika terjadi kekosongan pemerintahan, hendaklah kalian bermusyawarah. Carilah pemimpin yang dituakan. Sesungguhnya orang yang dituakan memiliki ilmu dan pengetahuan yang tak dimiliki oleh orang muda. Namun jika di antara golonganmu terdapat pemuda cerdas, yang memiliki pandangan jauh ke depan, maka pilihlah dia. Karena orang muda selangkah lebih unggul dari orang tua. Demikianlah ketentuan Tuhanmu. Semoga engkau selalu dalam petunjuknya. Ayat 73. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada kaum Israel, bahwa Allah itu esa. Janganlah kau menyembah ilah-ilah lain selain Dia. Sesungguhnya Dia Maha Pencemburu, dan janganlah kau buat Tuhan tiruan untuk menyamai kemahaannya. Ayat 74. Dan jangan sekali-kali engkau beranggapan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1, atau memikirkan kemahabesarannya dalam bentuk bilangan-bilangan lain. Ketahuilah bahwa kebesaran dan kekuasaannya meliputi sesuatu wujud yang tak memiliki batasan kanan-kiri, atas maupun bawah. Ayat 75. Sesungguhnya ia meliputi segala sesuatu. Begitulah keagungannya. Tak ada materi, ruang-ruang dalam semesta raya yang luput dari kuasa kebesarannya. Lihatlah semesta. Banyaknya benda langit dan gugusan bintang yang seolah tanpa batas, menyatakan bahwa dia sesuatu yang tak terpikirkan dalam wujud dan rupa. Ayat 76. Ketika kau ingin mencarinya, janganlah engkau berprasangka bahwa Tuhan bersemayam jauh di atas langit. Sesungguhnya Dia bersemayam di hati kalian, namun banyak dari kalian tidak menyadarinya. Begitulah kebesarannya, meliputi segala sesuatu. Ayat 77. Berdoalah dengan bahasa yang kalian mengerti. Lakukanlah dengan hati tulus nan ikhlas. Kaitkan jiwamu dengannya. Jangan pernah berputus asa, karena Tuhanmu mengetahui segala tentang ciptaannya. Yakinlah bahwa Ia mencukupi kebutuhan makhluknya, yang hidup di segala penjuru semesta. Ayat 78. Berlakulah adil, berbuat baik dan berbagilah terhadap sesama. Segala sesuatu sesungguhnya telah dicukupkan berkat-Nya oleh Tuhanmu. Namun kalian sendirilah yang menciptakan ketimpangan-ketimpangan dalam hidup, menciptakan ketidakadilan, tenggelam dalam keserakahan, serta menjalani hidup tanpa rasa syukur. Ayat 79. Syukuri apapun yang kalian dapatkan, sekalipun tampak tak berarti, karena tak ada yang tak memiliki arti di hadapan Tuhan. Ayat 80. Bagi kaum miskin dan terbelakang, janganlah kalian berkecil hati. Kalian memiliki derajat yang lebih tinggi jika kalian mau berbagi terhadap sesama, dibanding orang kaya yang berbagi dari sebagian kecil dari hartanya. Sedang orang kaya yang mau berbagi dengan sesama, dengan rasa keadilan, bermanfaat terhadap sesama, tentu derajatnya lebih mulia di mata Tuhannya.